Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rena Latama, selaku dosen pengampu mata kuliah anak dengan hambatan intelektual dan kesulitan belajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang sebuah film yang berasal dari India yang dirilis pada tahun 2007 yang berjudul Tare Zameen Par. Dalam bahasa Indonesia, Tare Zameen Par itu artinya seperti bintang-bintang di langit. Film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki istimewa yang mengalami kelainan disleksia. Disleksia itu sendiri adalah suatu kelainan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar, khususnya kesulitan dalam mengenali angka dan huruf-huruf. Nah, karena kelainan itu, anak laki-laki ini tak mampu membaca meskipun sudah kelas 3 SD. Akibat keadaannya tersebut, anak ini sering kali dimarahi oleh guru dan orang tuanya karena dinilai terlalu malas belajar. Diceritakan seorang anak laki-laki yang duduk di bangku sekolah dasar bernama Ihsan. Ihsan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Bahkan Ihsan ini sering dicap sebagai anak yang bodoh, nakal, dan malas oleh gurunya. Ihsan kesulitan mengenali huruf. Ihsan ini kesulitan mengenali huruf, misalnya sulit membedakan antara D dengan B atau P. Ihsan ini juga sulit membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama, misalnya top dengan pot ataupun ring dengan sing. Bukan hanya itu saja, Ihsan ini juga sering menulis huruf secara terbalik-balik, sehingga orang yang membaca tulisannya Ihsan ini pun kebingungan dengan tulisan Ihsan. Karena kekurangannya itu, dia pun sering mendapatkan nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR. Akibatnya, Ihsan menjadi langganan hukuman Ihsan ini menjadi langganan hukuman dari guru-guru dan kepala sekolahnya. Namun anehnya orang tua Ihsan ini tidak mengerti akan keadaan Ihsan yang memiliki kelainan disleksia dan akhirnya malah memindahkannya ke sekolah asrama yang memiliki kurikulum yang lebih disiplin. Ihsan pun yang awalnya adalah anak yang ceria, kini berubah menjadi pemurung, pendiam dan pemurung akibat depresi dan tertekan karena sering dimarahi oleh guru-gurunya, dan dia ini juga sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Terlebih lagi ia juga harus jauh dari orang tuanya, karena memang sekolah asrama itu kan tinggalnya itu harus di asrama yang sudah disediakan oleh sekolahnya. Balik ke sekolah. Namun di balik semua kekurangan Ihsan, ternyata Ihsan ini punya bakat di bidang seni, khususnya menggambar dan melukis. Ihsan ini sebenarnya punya imajinasi dan kreativitas di atas rata-rata anak seusianya. Ini dibuktikan dengan bagaimana dia bisa membuat kapal-kapalan yang bisa berjalan di dalam air dengan bahan-bahan yang seadanya. Selain itu, buku-buku, bahkan dinding-dinding rumahnya Ihsan itu dipenuhi dengan gambar-gambar hasil karyanya. Keadaan Ihsan yang pemurung pun mulai berubah sejak kehadiran sosok guru kesenian pengganti yang baru yang bernama Pak Nikum. Pak Nikum yang melihat keadaan Ihsan pun merasa kasihan dan khawatir
Karena jika Ihsan terus dibiarkan seperti itu, maka keadaannya akan semakin parah. Yang ditakutkan keadaannya itu akan semakin parah. Pak Nikum yang khawatir pada Ihsan pun akhirnya mulai menyelidiki bagaimana bisa Ihsan terlihat ketakutan seperti itu. Pak Nikum pun mulai menyelidiki dengan mulai dari bertanya kepada teman sebangkunya, bahkan sampai melihat buku-buku tugas milik Ihsan. Dan setelah melihat buku-buku tugas Ihsan itu, Pak Nikum ini menyadari banyaknya kesalahan dalam penulisan huruf-huruf dan angka pada buku tugas Ihsan. Pak Nikum ini yang kebetulan seorang guru SLB pun langsung mengetahui kalau Ihsan ini ternyata terkena mengalami kelainan disleksia. Selain karena Pak Nikum juga seorang guru SLB, ternyata Pak Nikum ini juga dulunya saat masih kecil juga pernah mengalami disleksia. Pak Nikum yang mengetahui keadaan Ihsan yang seperti itu pun akhirnya berinisiatif untuk mengajari Ihsan sesuai dengan kemampuan yang disukai Ihsan, sesuai dengan kesukaan dan kemampuan Ihsan, dan tentu saja itu sesuai dengan arahan dari Pak Nikum juga. Nah, akibat kedatangan dari Pak Nikum ini, Ihsan yang semula pemurung pun sedikit demi sedikit menjadi lebih ceria lagi berkat kehadiran Pak Nikum ini. Bahkan Ihsan pun berhasil menciptakan sebuah lukisan yang sangat indah di sebuah kompetisi lukisan yang diadakan oleh pihak sekolahnya. Bahkan Ihsan ini juga memenangkan kompetisi tersebut karena ya lukisannya itu memang sangat indah, sehingga membuat orang tua Ihsan itu bangga dengan Ihsan. Setelah dari kesimpulan, film ini memiliki pesan moral yang sangat beragam. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Banyak juga pelajaran yang dapat diambil dari film ini, seperti untuk orang tua yang seharusnya orang tua itu lebih paham dan lebih peka terhadap tumbuh kembang anaknya apabila ada sesuatu yang janggal dalam tumbuh kembang anaknya. Dan selain itu juga pelajaran yang dapat diambil dari sini itu adalah jangan pernah melakukan tindakan pembulian, karena ya bisa dilihat dari film itu sendiri bahwa tindakan pembulian itu juga bisa dapat menghancurkan mental anak tersebut. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia bodoh. Sama halnya juga dengan anak yang tidak pandai olahraga bukan berarti dia lemah. Sebab di film ini juga diajarkan bahwa semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Seharusnya orang tua dan guru bisa mengenali bakat setiap anak dan mengarahkan mereka untuk mengembangkan bakatnya dan mengarahkan mereka untuk Demikian pembahasan saya tentang film Tari Zameen Par. Jika ada banyak sekali kesalahan dalam kata-kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.